Cek cek. Nah, tiba-tiba cuci darah. Abis itu bengkak jantungnya, stroke juga, matanya tiba-tiba buta. Hah, kok bisa sih dok? Ya bisa kalau kamu kena yang namanya hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah kamu lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastolnya pernya itu lebih dari sama dengan 90. Nah, hipertensi disebut juga dengan silent killer atau pembunuh yang kamu nggak tahu kapan dia datang kalau kamu nggak rutin cek ke puskesmas, screening, atau ke fasilitas kesehatan pertama yang paling dekat. Berikut merupakan grade hipertensi berdasarkan JNC. Nah, jadi ketika kamu tekanan darahnya 130/85 ke atas merupakan prehipertensi. Sedangkan ketika tekanan darah kamu sudah 140 sampai 159 yang sistol dan diastolnya itu 90 sampai 99 itu dikategorikan sebagai darah tinggi derajat 1. Dimana kalau darah tinggi derajat 2? Darah tinggi derajat 2 itu tekanan darah kamu di atas 160 sampai 179. Sedangkan untuk diastolnya pernya itu di atas 100. Itu termasuk darah tinggi derajat 2. Kalau misalnya kamu kena di atas 180 bahkan lebih, terus pernya juga di atas 110 atau lebih, itu disebut juga dengan krisis hipertensi gitu ya. Yang lebih parah lagi, kalau seandainya kamu udah tekanan darahnya krisis hipertensi dan kamu juga ada kerusakan organ disebut juga dengan hipertensi emergensi dan itu harus masuk ke IGD. Dok, apa sih yang menyebabkan hipertensi itu? Oke, kita akan bahas. Jadi penyebab hipertensi itu ada 4 guys. Yang pertama adalah faktor genetik. Itu artinya ada riwayat keluarga yang memang juga kena darah tinggi dulunya. Nah, yang kedua itu adalah kesalahan pola makan atau diet yang tinggi natrium. Natrium itu ada di mana? Di garam, di micin. Lalu bahan makanan yang dikemas, bahan minuman yang dikemas, minuman kaleng. Itu kita harus mengurangi konsumsinya. Nah, yang ketiga, kamu tidur kurang. Terus olahraga kurang. Ngopi iya, ngerokok juga. Yang keempat, yang terakhir adalah faktor usia. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun, yuk kita rutinkan cek screening berkala di puskesmas dan di rumah sakit terdekat maupun di fasilitas kesehatan boleh, di mana aja boleh. Yang penting tiap 6 bulan kita rutin, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendeteksi hipertensi lebih dini lagi dan kita bisa mencegah semua akibat-akibat yang sudah saya sebutkan pertama. Bagi yang sudah kena, kita lanjut part 2 ya.